Oke, ini hasil akhirnya ya, sudah saya tata di stek kontaknya juga. Coba nah, sudah mau mutar. Ini tadi masalahnya hanya nyambung dinamonya ya, karena lapuk. Udah mati ini. Mati. Lapuk, korosi, tidak sambung lagi. Ini untuk pengeringnya. Sih. Mantap. Ada remnya, ada kopling. Tinggal letak dibuka, saklarnya nutup mutus, terus yang di bawah sana ngerem. Mekanik. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Ini mesin cuci 2 tabung merek Aqua ya. Untuk dinamo pengeringnya masih bagus di sini, tidak usah dilepas pengering. Dan ini dinamo pencucinya rusak, harus dilepas ya. Bongkarnya ini dilepas ya, ini harus dilepas, tutupnya dilepas. Kemudian cara menyiasati kalau masih bisa ya, ini dibongkar dulu pakai gerinda. Ini tidak saya tunjukkan tadi karena ya hanya sendiri. Ini tutupnya seperti ini, ditutup kayak gini ya. Di sini ketemu kelingnya ya. Ini dinamonya yang rusak ya. Kerusakan pada dinamo biasanya terjadi istilahnya gapuk ya, nayeng. Seperti ini. Jadi ini sistemnya keling saudara-saudara, keling menggunakan keling seperti ini. Jadi ini harus digerinda dulu pakai gerinda ini ya, kayak gerinda seperti ini tadi. Kepalanya pakai gerinda ini, lalu diketap pakai paku, cetak lepas seperti ini lepas. Nah, yang bermasalah biasanya pada lilitan seperti ini, dan ini tadi betul ya ketemu terjadi gapuk atau lapuk, korosi. Ini ada 2, yang satu sudah saya kesek ini ya, ini ketemu 2 lokasi ini tinggal sambung. Dan ini bahannya aluminium, tidak bisa disolder, hanya model direkatkan, disambung pakai kabel ini. Nanti bisa ya diambilkan 1 helai atau 1 jari lah, enggak. Kalau ada kabel yang kecil, cuman kalau kabel ini tidak semuanya ya, diambil beberapa bilah lambutnya aja, 2 atau 3 udah kuat. Nah, seperti ini belum saya putuskan. Nah, awalnya seperti ini, awalnya seperti ini ya. Ini sekalian diputus dan disambung. Tandanya apa kalau kerusakan kayak gini? Tandanya listrik masih nyampe tapi nggak mau muter, hanya ada suara dengung, deng deng deng. Kalau dicuci dia harus diputar, dibantu tangan ya, baru bisa berputar. Kalau pengering biasanya hanya ada suara dang deng dang deng, terus kita bantu putar, dia mau mutar. Biasanya terjadi putus 1 kabel atau 2 kabel di lilitan itu. Kalau pas mudah bisa disambung sendiri dan ditutup. Nanti nutupnya bukan pakai keling ini ya, nutupnya pakai skrup, pakai baut 10-an. Pakai baut 10-an dan direkatkan. Udah, itu aja. Jadi beberapa kasus yang saya temukan, ada 10-an kasus barangkali ya, yang masih bisa disiasati juga. Dari 10 barang itu 80% lah, 80% masih bisa diakali. Bahasa saya diakali ya. Kalau enggak ya diganti baru kalau enggak ketemu. Biasanya kalau di dalam atau sudah cari-cari enggak ketemu ya udah
apalagi yang dicor ya, dicor pakai pernis itu udah males. Nah, kalau di dalam, kalau di luar kayak gini kelihatan. Yang bisa yang dijangkau pakai penglihatan yang di luar aja. Oke, ini dulu, nanti kalau bisa disambung, disambung dilanjutkan karena sendiri tidak ada yang ambil gambarnya. Jadi menyiasati, sekali lagi menyiasati dinamo mesin cuci, baik itu pengering maupun pencuci, bisa disiasati, dibongkar dan disambung sendiri ya ini nanti caranya tidak bisa disolder tapi direkatkan, ditaleni, ditali beberapa putaran pakai kabel itu tembaga, terus dibelengkuk nih, apa itu namanya, dicepitkan ini kabelnya, ini belengkuk nih. Nggak bisa fokus ya gambarnya, ini dibelengkuk nih, ini juga sama dibelengkuk nih. Nah kalau mau disolder ya setelah dibelengkuk tadi, ini juga sama ya, ini diputus sekalian terus dibersihkan karena bisa menular ke sampingnya nanti korosifnya, ini serbuk korosifnya ini. Ya, diputus dan disambung. Kalau masih toleransinya masih lumayan, tidak usah pakai tambahan ya, cukup ini dan dijepit, saling jepit aja udah cukup. Yang penting nyambung, harus bisa normal, bisa ditindih pakai timah atau tenol juga nggak apa-apa, cuman nggak bisa rekat seperti ke tembaga, nggak bisa. Ini cara sambung dinamo ya, sebelumnya harus dikesek itu, terus nanti sampai bersih, sampai mengkilap, lapisan yang berwarna seperti tembaga ini terkelupas. Nah seperti ini ya, sampai putih, baru nanti diikatkan seperti yang ada di video ini. Ini yang pertama sudah saya ikatkan, dan untuk yang kedua ini belum, digesek dulu permukaannya, dihilangkan lapisannya, baru dibekuk ya, diputar beberapa putaran sampai betul-betul kuat. Nah, sampai betul-betul rekat baru bisa disolder. Jadi tanpa solder pun sebenarnya sudah rekat saudara-saudara. Jadi karena diikat seperti lampu itu juga ya, modelnya hanya diputar atau diikatkan. Di sini sudah kuat, cuman lebih kuat lagi kalau di solder. Dan setelah solder tentu diamankan. Bundel nesek, direkatkan dulu. Kalau sudah rekat dan permukaannya bersih, bisa di solder atau ditutup sama timah. Ini udah bersih, tinggal menyolder. Saatnya kita solder pakai tenol. Ini sendiri nggak ada temannya, agak repot megang tenol, solder sama kamera, ini agak kesulitan karena ada yang ambilkan. Mengapa tadi saat digerinda nggak diambil? Salah satunya ya nggak ada yang megang, repot kalau gerinda itu nggak bisa. Ini solder ya, masih bisa nyolder, agak pelan dan matang, rekat, rapi. Ini disolder yang rapi, yang rekat, dan harus berhati-hati. Ujung solder harus bersih ya, bersih, betul-betul bersih biar mudah rekatannya. Dan kabel tembaga bisa diratakan juga dengan timah atau tenol, ditindih. Nah ini tidak usah disambung, masih bagus ternyata, hanya saya bersihkan korosifnya atau kerak-keraknya. Kalau dibiarkan bisa menular ke yang lainnya. Jadi yang sambung ini udah parah dan sampai putus ya. Putus itu. Nah ini bos, untuk dinamo pencucinya ya, ini 135 watt 220 volt 50 Hz 135 watt. Nah, bos spin ini untuk ROHS. Ini masih orinya ya, masih ori, masih bawaannya. Oke, itu ya, monggo untuk dilakukan sendiri.
Penyolderan sudah selesai dan ini tinggal penalian ya saudara-saudara, karena harus dibongkar tadi tali-tali diputus dan ini talinya bahannya dari tali sul, itu kita ganti dengan rapia. Yang penting bisa mudah, rekat, seadanya. Jadi ya tukang servis seperti itu ya, aman, ada, jangan hanya biarkan saja. Ngakali, sering mengakali seperti itu. Apa yang menjadi alternatif? Ini alternatif talinya hanya rapia ini. Alat juga modal pinjam, semuanya pinjam. Rapia juga luru, aduh. Apa adanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting jadi. Rencananya nggak sampai seperti ini. Rencananya mau bongkar, beli, tapi kok ya lumayan. Diobor 250 di sekitaran sini. Akhirnya coba saya bongkar dulu mas, punyanya kakak di jauh ini, di sini. Nah ini selesai, tinggal pasang. Sekali lagi yang penting rapat, kencang, dan rapi. Setiap kerjaan itu sebisa mungkin kita rapikan ya, rapi. Dan sebelum dipermanenkan diuji dulu. Nanti untuk ujinya ndak dipasang dulu, tapi di luar dulu diuji. Kapasitornya juga masih bawaan, tinggal sambung-sambung, begitu mutar langsung pasang. Oke, ini tinggal nali aja. Tapi tetap harus hati-hati. Di tali, teman-teman bisa menggunakan tali yang lain, pakai benang juga bisa, pakai benang jahit, teman harus didobel-dobel, pakai benang sul lebih bagus ya, seperti yang asli. Itu ya teman-teman untuk penalian. Oke, sudah selesai penaliannya dan tinggal memasang saudara-saudara. Ini kita pasang, arahnya jangan sampai kebalik. Untuk yang bagian bawah ya, ini bagian bawah kabel, ini bagian bawah. Nah ini bagian bawahnya dapat sisi output dari kabel ini. Nah kabel bisa ditempatkan di bawah, jangan kebalik. Kalau balik sulit nanti. Kabel dapat bagian bawah. Dan ini tinggal rakit, ini bagian bawah. Lubangnya yang kebalik, sekali lagi jangan kebalik ya. Dapat yang ini bawah ini lubangnya. Alhamdulillah ini sudah jadi dan siap pasang. Ini dikembalikan, dibelikan skrup, diganti skrup biasa ya, dari yang skrup kelingan. Semulanya terkeling seperti ini modelnya, keling ya, terus kita ganti dengan baut seperti ini, baut 10-an. Ya ini sudah tinggal pasang, tadi sudah dicoba bisa. Intinya hanya menyambung lilitan yang kena korosi ya, putus karena korosi. Oke itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang sedang mencari kayak beginian. Terima kasih.